Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 kewirausahaan ingin mempresentasikan proposal yang telah kami buat. Saya Chandra Faris Abdurrahman dengan NPM 2019 43500 Saya Ahmad Tafki dengan NPM 2019 43500 769. Nama saya Daniel dengan NPM 2019 435000771. Saya Ica Junita dengan NPM 2019 435000775. Lanjut ke bab 1, yaitu ada logo yang telah kami buat dan lanjut ke pendahuluan. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan yang sehat dan bergizi dan banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan mengandung zat gizi. Sayuran kebanyakan dikonsumsi melalui diproses dimasak dan ada pula yang tidak dimasak. Selain untuk kesehatan, sayuran dan buah baik untuk diet. Banyak wanita yang menggunakan sayur dan buah sebagai menu diet sehat. Lanjut di bab 2, sejarah berdirinya usaha. Bentuk badan usaha merupakan badan usaha milik pribadi dan modal milik pribadi. Usaha masih membuka dengan satu cabang, yaitu di Jakarta. Mengapa kami memilih di Jakarta? Karena di daerah tersebut masih banyak perumahan dan ibu rumah tangga dan banyak wisatawan domestik. Lanjut ke visi misi usaha, yaitu mensosialisasikan hidup sehat dengan sayuran yang higienis dan bergizi. Masyarakat hidup sehat dengan cara makan makanan yang bergizi. Selanjutnya bab 3, aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Yang pertama ada segmen pasar. Segmen pasar sayuran itu terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern seperti swalayan, yang dimana ciri khas dari kedua pasar tersebut berbeda. Konsumen pasar modern yang menjadi patokan utamanya adalah kualitas, sedangkan pasar tradisional itu yang menjadi patokannya adalah kuantitas. Bila memilih segmentasi pasar modern, maka perlu ada perlakuan khusus terhadap sayuran agar mempunyai nilai tambah dan kualitas yang bagus, seperti sortasi, grading, dan packaging. Sedangkan pasar tradisional tidak perlu melakukan hal itu. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar pada usaha kami ini adalah untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, terutama bagi masyarakat Indonesia yang ingin atau sedang menerapkan pola hidup sehat di masa yang rentan terkena penyakit ini. Selanjutnya ada positioning. Kita dapat bersaing dengan pesaing lainnya dengan cara yang pertama melakukan riset dan menentukan target pasar. Yang kedua, menunjukkan keunikan pada produk kami. Yang ketiga, membuat atau mempunyai website yang menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Yang keempat, menjaga loyalitas konsumen. Yang terakhir, memberi diskon, promosi, atau voucher agar konsumen tertarik untuk membeli produk kami. Yang selanjutnya ada permintaan. Permintaan adalah jumlah barang-barang yang pembeli bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Variabel pendapatan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,328, yang artinya jika pendapatan rumah tangga meningkat sebesar 1 juta per bulan, maka jumlah permintaan terhadap sayuran organik akan naik sebesar 0,328 kg per bulan. Hal ini sesuai dengan hipotesis, yaitu pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap permintaan sayuran organik, di mana semakin besar pendapatan rumah tangga, maka akan meningkatkan jumlah permintaan sayuran. Yang selanjutnya ada rencana. Rencana berikut untuk menempatkan produk pada tempat dan waktu yang tepat agar bermanfaat dan memiliki nilai maksimal dari pasar. Spesifikasi produk sayuran dipasarkan melalui saluran distribusi yang sesuai tujuannya. Misalkan, untuk sayuran spesifik atau grade premium atas, maka pasarnya harus spesifik agar memiliki nilai harga yang lebih, yakni ke pasar modern. Sedangkan sayuran grade biasa dipasarkan ke pasar tradisional. Harga jual produk sayuran menjadi salah satu bagian dari strategi. Penerapan harga tidak boleh sembarangan. Penetapan harga yang salah dapat menyebabkan keuntungan tidak sesuai atau bahkan merugi. Misalnya bila kita salah menghitung biaya usaha, juga beralihnya konsumen pada kompetitor sehingga permintaan produk kepada kita menurun bila harga terlalu mahal atau kualitasnya yang tidak sesuai.
terakhir berkaitan dengan bagaimana cara untuk memperkenalkan dan merebut hati para calon konsumen di pasar agar mau membeli produk sayuran yang kami pasarkan. Hal tersebut membutuhkan kegiatan yang namanya promosi. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Yang pertama ada produk. Terdapat banyak jenis produk yang kami sediakan di usaha kami seperti bayam, brokoli, pare, buncis, dan daging, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya produk yang kami jual tersebut merupakan produk yang terjamin bersih, sehingga kami bisa sehingga menjadi kepuasan tersendiri bagi konsumen. Kemudian ada price atau harga. Harga yang kami berikan sangat amat terjangkau sesuai kebutuhan konsumen. Selain itu, dari segi harga kita dapat membedakan produk kita dengan pesaing lainnya berdasarkan harga satuan, harga grosiran, dan biasanya terdapat diskon atau potongan harga. Kemudian ada promotion. Di dalam promotion terdapat advertising atau iklan. Di situ ada media cetak berupa brosur, spanduk, dan poster. Dan kemudian ada sales promotion. Promosi yang dilakukan melalui acara atau pameran yang digelar di tempat keramaian konsumen dan produk berada di tempat yang sama. Kemudian ada personal selling. Dilakukan dengan cara door to door atau face to face yang berkomunikasi langsung dengan konsumen. Dan kemudian ada placement atau tempat. Lokasi atau tempat yang kami gunakan itu seperti toko atau gerai, lalu disalurkan ke pasar tradisional dan ataupun pasar modern. Kemudian ada people atau orang. Sebagai penanam sayur, siapkan lahan yang memadai untuk tanamanmu. Kalau lahan yang tersedia terbatas, siasati dengan sistem penanaman hidroponik. Pilihlah jenis sayur yang berumur pendek agar cepat panen, seperti bayam, kangkung, atau selada. Kemudian sebagai distributor, jika tidak memiliki lahan, kamu juga bisa menjadi distributor. Pilih produsen yang sayuran organik yang terjamin mutu produknya. Sebelum memilih, lakukan survei ke penanam untuk memastikan kualitas dan kesegaran sayur organik terjaga selama pengemasan hingga diterima konsumen. Beri pelayanan yang cepat dan memuaskan. Selagi menambah pelanggan tetap, kembangkan pula kerjasama dengan supermarket ataupun restoran sehat. Kemudian ada sebagai pemilik toko offline atau online, manfaatkan media sosial untuk mengembangkan bisnis sayuran. Kamu bisa juga berjualan online di toko seperti Facebook, Instagram, dan berbagai kanal e-commerce lainnya. Kemudian ada proses. Sebelum dikirim ke beberapa tempat, tentunya produk yang baru masuk tersebut dicek terlebih dahulu layak atau tidaknya untuk dijual ke konsumen. Lalu setelah dicek, kemudian lakukan proses sterilisasi atau pembersihan terhadap produk sehingga produk yang masuk memiliki kualitas yang baik dan terjamin layak untuk dijual. Setelah itu juga produk dikemas sebaik mungkin agar terlihat menarik di mata konsumen, lalu siap dikirim dan dijual. Yang terakhir ada physical evidence. Merupakan faktor penting berupa bukti fisik dari sarana tempat yang bersih dan menarik untuk meningkatkan rasa kepercayaan kepada konsumen dalam tempat usaha. Saya akan melanjutkan materi mengenai aspek organisasi dan manajemen. Dalam menjalankan usaha sayuran, pedagang memiliki keunikan yaitu dengan cara berkeliling dengan memakai gerobak dan sejenisnya, menawarkan semua dagangan. Hal tersebut dilakukan misal dengan menjual sayuran dengan harga sama tetapi dengan cara berbeda dengan pedagang lain. Pedagang lain hanya menjajakan dagangan dengan cara duduk. Cara tersebut dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli dagangan sehingga sayuran dapat terjual. Baik, kesimpulan, demikianlah proposal ini kami susun dengan harapan permohonan usaha yang kami buat dapat dikabulkan. Proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan ilmu dan pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu
saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.